musisi Onadio Leonardo akhirnya dapat menghela nafas lega usai proses hukum dari kasus penyalahgunaan barang haram yang menyeret namanya sudah menemui titik terang. Ya, ketika ditemui pada tanggal 4 November 2025 kemarin, pihak kepolisian secara resmi mengumumkan keputusan untuk mengabulkan permohonan rehabilitasi yang diajukan oleh keluarga Onadio Leonardo. Berdasarkan penjelasan Kasih Humas Polres Jakarta Barat, persetujuan ini didasari oleh hasil rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, pria bernama lengkap Leonardo Arya itu akan menjalani rehabilitasi di sebuah fasilitas yang terletak di Bilangan Jakarta Selatan selama kurang lebih 3 bulan. Kemarin sudah kita lakukan asesmen, dan dari hasil asesmen tersebut sudah disetujui oleh pihak BNNP untuk dilakukan rehabilitasi. Satu, saudara OL ini adalah korban penyalahgunaan narkoba, yaitu pemakai ya, dalam hal ini pemakai. Yang kedua, tidak terlibat daripada jaringan-jaringan narkotika ataupun bandar. Ya, pastinya ada keinginan untuk sembuh dan pastinya menyesal. Kalau untuk direhabnya di daerah Jakarta Selatan, sekitar Jakarta Selatan ya. Itu yang yang swasta ya Pak? Ya. Berarti sekarang udah direhab atau gimana? Sudah. Tadi pagi sekitar jam 10 sudah dikirimkan ke panti rehab di daerah Jakarta Selatan. Berarti mulai hari ini menjalani ya Pak ya? Iya. Per tadi pagi ya? Per tadi pagi jam 10 kita kirimkan. Kurang lebih informasi yang kami dapat 3 bulan untuk rawat inap. Kalau untuk waktunya itu karena ada proses-proses penyidikan yang harus kita batasi untuk informasinya. Jadi bisa kami tambahkan bahwa kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat, siapapun kita, jauhi narkoba dan perangi narkoba, jangan menggunakan narkoba. Sementara itu, kabar ditahannya Onadio Leonardo akibat kasus penyalahgunaan barang haram memang telah menuai sorotan tajam yang tidak hanya datang dari masyarakat, tetapi juga dari sederet sahabat. Salah satunya dari sosok pendeta Steve Marcel Sairang yang mengaku terkejut bercampur sedih menyaksikan sang sahabat harus terjerat dalam lingkaran hitam penyalahgunaan barang terlarang. Lantas, seperti apakah komunikasi terakhir pendeta Steve Marcel dan Onat sebelum penangkapan terjadi? Serta bagaimanakah pula luapan isi hatinya sesaat setelah mendengar kabar penahanan Onat? Yang pertama tentunya saya kaget banget ya, saya kaget, kemudian di sisi lain sebagai sahabat, sebagai teman saya sedih karena mendengar apa yang terjadi ya. Tapi di sisi lain ya saya cukup tenang karena itu tadi baby sudah pulang, artinya anak-anak terutama bayinya yang baru lahir belum lama ini artinya aman karena ada mamanya yang menemani gitu. Terakhir komunikasi sama Onat sih waktu ya pas acara terakhir ya, kita ada sempat ketemu terus kita bikin konten bareng, nah itu yang terakhir. Memang pada saat itu, setelah itu kan memang kita sama-sama sibuk ya. Nah kemudian pada saat beritanya mencuat, nah saya coba untuk hubungi tapi memang kan semuanya langsung sulit untuk dihubungi ya, baik Onat maupun istrinya. Cuman saya mengerti keadaannya bahwa ya sekali lagi sedang menghadapi satu situasi yang tidak mudah. Thank you. Tadi pemeriksaan di sana seperti apa, Nas? Terima kasih teman-teman. Salam buat semuanya. Permisi ya Pak. Iya. Saya bisa mengerti kenapa dia meminta maaf karena kan sekali lagi ya ada beberapa yang mungkin kecewa ya, kenapa sih dia ambil solusi itu padahal sebenarnya ada teman-teman, ada sahabat yang pasti akan menolong dia, akan membantu dia, akan akhirnya bisa menguatkan dia di masa-masa sukar tanpa harus mencari solusi yang sekali lagi tampaknya solusi sebenarnya malah justru makin memperkeruh atau memperberat masalah
masalah yang dihadapi. Jadi ya saya bisa mengerti kenapa dia meminta maaf, dan ya itu tadi dia bilang terima kasih juga karena itu tadi semua orang, Om Deddy, Habib, dan teman-teman yang lain, ada juga teman saya Pendeta Yeri, semuanya tetap mendukung, menopang dia. Karena sekali lagi, Onat memang sosok yang baik, dia sangat baik, teman yang sangat baik. Apa yang saat ini harus terjadi, tentu menyisakan luka yang teramat perih dirasakan Pendeta Steve Marcel. Bagaimana tidak, Onadio merupakan sosok sahabat yang luar biasa di mata Pendeta Steve Marcel. Sosok yang selalu ceria, rendah hati, dan menyenangkan, baik di hadapan kamera maupun tidak. Akan tetapi, hal itu pula yang kini disayangkan oleh Pendeta Steve Marcel. Pasalnya, Onat merupakan seorang sahabat yang hanya gemar berkisah soal hal-hal menyenangkan. Sedangkan berbagai kesulitan, semua ia pendam seorang diri. Padahal dengan berbagi cerita, Pendeta Steve Marcel merasa Onat bisa mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekat. Namun apa mau dikata, semuanya sudah kadung terjadi. Itu tadi ya, dia adalah sosok orang yang selalu sukacita, selalu happy gitu ya. Dan sepertinya itu tadi, dia tahu setiap orang punya masalah masing-masing. Jadi sebagai teman dia nggak mau temannya mungkin terbeban, mungkin akhirnya juga ikut memikul masalahnya. Jadi selama ini setahu saya dari apa yang saya lihat bahwa dia adalah teman yang mau temannya selalu happy. Jadi yang dia bagikan hanya kebahagiaannya aja. Memang di belakang layar pun artinya ketika kamera selesai menyala, artinya ketika cut selesai syuting, sama Onat juga tetap sosok yang ceria, orang yang sekali lagi sangat-sangat rendah hati. Jadi kalau kita mau kenal dia, mungkin sekali lagi secara popularitas dia sudah dipandang sebagai seorang artis, tapi ketika dia ketemu dengan siapapun, dia begitu humble, dia begitu friendly, dia begitu tidak ada jarak sama sekali. Nah itulah yang akhirnya sangat-sangat dikagumi dari sosok seorang Onat. Tapi mungkin akhirnya di sisi lain, ketika dia ada masalah, ketika ada persoalan, dia nggak mau sharing, dia mencoba untuk hadapi sendiri, dan akhirnya mencari solusi sendiri. Dan itu juga yang saya sayangkan, artinya kalau dia ceritakan kita pasti sebagai sahabat, sebagai teman, kita sebagai pendeta, hamba Tuhan bisa menopang dia, bisa menolong dia gitu. Dalam kesempatan yang sama, Pendeta Steve Marcel turut membagikan pula sebuah catatan khusus berisi pandangannya terhadap generasi muda di Indonesia. Ya, pendeta yang sempat berkarir di dunia hiburan itu mengaku sangat menyayangkan tiap kali menyaksikan insan muda yang memilih pelarian yang salah bila terbentur besar masalah. Oleh karenanya, Pendeta Steve Marcel pun mengingatkan kepada insan muda untuk mendekatkan diri kepada Tuhan bila mana menemui cobaan besar. Ya, memang nggak bisa dipungkiri ya, ada pandangan anak muda zaman sekarang, jadi ketika menghadapi masalah, tantangan, persoalan kehidupan, seringkali mereka berpikir bahwa, ya mohon maaf, dengan minuman keras, dengan obat-obatan dan lain sebagainya, adalah solusi atau jalan keluar. Ya, sebenarnya sangat disayangkan, kenapa? Karena itu bukanlah solusi, tampaknya sebagai solusi, tapi paling hanya menghilangkan beban pikiran sebentar saja, tetapi akhirnya malah justru merusak. Makanya sekali lagi sangat disayangkan kalau kita mencari jalan keluar dengan cara atau hal-hal yang seperti itu. Karena ya dari perspektif saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta, jalan yang terbaik adalah datang sama Tuhan. Cari orang-orang positif, orang-orang yang benar, supaya itu tadi, apa yang kita hadapi bisa kita hadapi dengan cara yang benar. Ketika hadapi dengan cara yang benar, maka hasilnya juga pasti lebih baik. Kalau support saya tentunya buat keluarga, buat Onat, ayo brother, kamu pasti bisa bangkit dari semuanya ini, belajar dari kesalahan, bahwa selalu ada solusi yang terbaik dalam Tuhan dibandingkan di luar sana. Kemudian buat istrinya, baby wanita yang luar biasa, sosok istri yang tangguh, sosok ibu yang luar biasa, kagum banget melihat sosok seorang baby. Kemudian buat orang tua juga, buat papa dan mama, papa dan mama Onat tuh sangat baik, sangat rendah hati. Saya percaya Tuhan akan memberikan kekuatan, kesehatan buat papa dan mama Onat untuk juga mensupport anak-anaknya ini yang luar biasa.